Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat berjumpa lagi, bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh, atau kita hari ini akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 4. Di kelas 6C, SDN Jagakarsa 03 pagi. Are you ready to study? Ready. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Semangat, ya, semangatnya yang lantang, speakernya semua dinyalakan dan videonya dinyalakan. Siap, Kak, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Siap, Bu. Ya, baik. Kita mulai belajar, kalian melaksanakan pembiasaan pagi, sholat duha, tadarus, dan membantu orang tua. Namun yang beragama non-muslim, beribadah sesuai keyakinannya, dan tetap membantu orang tua ya. Absen Google Form juga tetap dilaksanakan, diisi. Kemudian, budayakan apa ya, Nak? Kita punya ciri khas di sekolah kita, budayakan apa ya? 5S, Bu. Oke, 5S apa saja ya? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, senyum, Sopan, sapa, salam, dan Sopan, salam, sapa, dan santun. oke, nggak apa-apa, terbalik-balik juga nggak apa-apa. Ya, senyum, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tetap selalu tersenyum ya, Nah, dalam apapun kondisinya, walaupun sekarang kita pakai masker, nggak apa-apa, senyum di dalam, ya. Kemudian salam, walaupun kita sekarang nggak boleh bersalaman dengan Bapak Ibu guru di sekolah, tetap bersalaman seperti ini. Kemudian menyapa setiap orang yang bertemu dengan kita. Assalamualaikum Pak Guru, Bu Guru. Kemudian kita tetap menjaga sikap kita selalu sopan dan santun, baik dalam bicara maupun dalam perbuatan. Ya, harus dilaksanakan walaupun di masa pandemi. Bicara masalah pandemi, tidak lupa juga, dan Bu Is tidak bosan-bosan selalu mengingatkan untuk selalu menjaga prokes 5M. Ya, sudah tahu dan sudah kita mulai pembelajaran. Kemudian yang kedua, siapa nih? Syaidah, coba dibaca Syaidah. Mengucap salam kepada guru dan teman. breaking, Bu. Ice breaking. Ini momen yang ditunggu-tunggu nih sama Shema. Selalu semangat kalau ice breaking. Yang lain juga sih. Sekarang boleh nyalakan speakernya, Nak. Karena semua ini kita berpendapat nih di ice breaking ini. Grupnya, Barokah dinyalakan speakernya. Clue-nya adalah ini nama benda. Apa, Nak? Nama benda, Bu. Nama benda, gampang. Are you ready to ice breaking time? Ready. Yes, ya. Udah kelihatan belum apa? Ada garis-garisnya, Bu. Ada garis-garis doang. Itu bukan benda. Iya apa? Udah ada yang tahu belum? Udah ada yang nebak belum? Udah berarti? Belum. Dah, apa namanya? Belum. Tuh. Belum. Belum. Foto. Foto lukisan, Bu. Foto, lukisan. Ada lagi? TV, Bu. TV, Bu. TV. TV. Oke, tebakan kelima baru ketebak. TV, ada foto, ada. Nih, kemarin kita udah belajar apa aja nih? Penemu lampu bola pijar, Bu. Ya, penemu lampu bola pijar. Sebentar ya, Nak. Penemu lampu bola pijar apa lagi? Lampu lalu lintas. Jangan lupa sebutkan nama, baru berpendapat. Ayo, apa lagi, Nak? Ya, Bu, Saima. Sema. Nah, ini dia. Nah, kita akan belajar bahasa Indonesia, indikatornya atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian kalian juga akan menceritakan dalam bentuk tulisan pengalaman diri bertanggung jawab atas hak dan kewajiban. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kata baku dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Non baku. Baik, nah, seperti biasa yang sudah Bu Iis berikan literasinya juga, ya. Literasi kalian hari ini adalah membaca tentang rambu lalu lintas yang ada di buku tema. Namun, untuk lebih mengasah lagi literasi kalian, Bu Iis kasih kesempatan nih membaca selama 2 menit. Silakan untuk membaca, lalu nanti kalian temukan ya kosakata. Setelah kalian membaca, coba kalian amati teksnya, amati teksnya. Apakah kalian bisa menemukan kosakata non baku, kosakata yang bukan baku, dan kalimat efektif? Kita bicara kosakata non bakunya dulu. Di paragraf pertama, lihat paragraf pertama. Adakah kosakata non baku, Ada, Bu. Apa, yo? Coba, Bu Is mau yang lain, coba sebut namanya dulu. Ayo. Paragraf pertama, siapa yang bisa kosakata non baku? Paragraf pertama. Saya Bu Aliza. Aliza, silakan Aliza. Melihat, Bu. Ngelihat, oh di baris kedua. Ngelihat menjadi apa Aliza kata bakunya, Melihat. Melihat, boleh Al, silakan Al. Baru kedengeran suaranya Al. Silakan Al. Kita sering melihat tidak efektif. Paragraf keberapa Al? Kedua. Oke, silakan Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Ya, menjadi kalimat efektifnya gimana Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Oke. Paragraf kedua dari temuan kalian tadi, temuan teman-teman kalian tentang kosakata non baku dan kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif, berikut adalah penjelasan singkatnya. Nah, Nina. Nah, jadi penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif yang pertama adalah kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan. Nasehati. Bakunya seperti apa, Menasihati. Yang B, Amir izin tidak sekolah hari ini. Baku atau non baku? Non baku. Non baku. Kenapa Rangga? Bakunya gimana Rangga? Amir izin Bu pakai Z. Oke, good Rangga. Oke, yang ketiga Nina. Amir mengambil ijazah ke sekolah. Baku atau non baku? Baku, Bu. Berarti jawabannya yang mana? A, B, atau C? Bu. C. Oke. Alhamdulillah ya. Lampu lalu lintas berfungsi untuk memberikan petunjuk bagi pengguna lalu lintas. Ya, pengguna lalu lintas atau enggak sih? Kalau kalimat kata baku itu digunakan untuk apa ya? Untuk Siapa yang jawab? Coba sebut nama, Ya, silakan Al. Ketika acara-acara resmi. Ketika acara-acara resmi, bagus. Ada lagi, Saya Bu Al. Silakan Al. Ketika membuat karya tulis. Ketika. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita tonton video berikut ini ya. Cekidot. Halo teman-teman, mari kita mengenal rambu lalu lintas. Apa sih Rangga? Untuk menghindari kecelakaan. Sehingga tidak terjadi kecelakaan. Oke. Manfaatnya terus. Ada lagi nggak selain yang mereka lakukan nih? Berboncengan bertiga. Apakah anak-anak ini melaksanakan kewajibannya di jalan raya? enggak, Bu. Enggak. Apa sih akibatnya? Apa akibatnya jika kalian melihat kondisi seperti ini? Menurut kalian akibatnya apa? Membahayakan orang lain dan diri sendiri. Dapat membahayakan orang lain dan diri sendiri. Bagus. Jawaban siapa tadi ya?
Naomi, Bu, saya. Naomi, mengendarai sepeda atau apapun itu ya, kendaraan dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang tadi sudah disebut oleh Naomi dan Rangga juga, yang baik, orang yang taat hukum ya. Oke. Nah, ini manfaat melaksanakan hak kewajiban di tempat umum, dihargai banyak kebijakan ya setelah Zoom ini. Ya, kemudian yang kedua, tugas kelompok nih, halaman mendiskusikan di LKPD kedua di buku tema juga ada halaman 138. Nah, buka halaman 118 dibagi 4 kelompok deh. Lalu lintas. Iya, rambu lalu lintas itu kayak masa nggak tahu sih. Kayak nggak boleh parkir sembarangan kayak gitu kan. Saya paham. Saya tidak. Perintah yang mewajibkan pengguna jalan untuk berhenti atau larangan untuk berjalan terus. Apa? Bentar, Del. Del, di chat aja Del biar bisa disalin Del. Mau presentasi? Bu. Oke, silakan Diandra. Oke. Silakan Diandra. Yang lain tolong mic-nya di off-in dulu ya, Nak, supaya presentasi dari Diandra terdengar jelas. Silakan Diandra. 1. Apa arti dari masing-masing rambu tersebut? Ya. 1. Larangan berjalan tersebut karena wajib berhenti sesaat dan melanjutkan perjalanan. Ya, bagus. 2. Larangan berjalan terus karena wajib memberi prioritas kepada arah lalu lintas dari arah yang diberi prioritas. 3. Jempol nih buat kelompok 2. Reaction jempol, boleh kasih reaction jempol, keren. Oke, baik, kelompok 1 yang tadi mau presentasi, boleh silakan share screen dulu. Boleh Shema, boleh Rangga, boleh Rizky Baroka. Kelompok 2 boleh siapa? Yang mau presentasi siapa? Silakan Rangga. Di LKPD hari ini juga tadi hasil kerja kelompoknya tetap dikerjakan di LKPD, kemudian bercerita. Oke, baik. Nah, dari materi pembelajaran yang sudah Bu I sampaikan, ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Sudah paham semua ya? Oke, baik. Yuk, bantu Bu Iis yuk. Rambu dulu. Rambu lalu lintas, bagus. Rizky Doma, apa lagi? Kalimat efektif, Bu. Kalimat efektif. Kalimat kata baku dan non baku. Kata baku, non baku. Dan yang terakhir adalah pemahaman, ya. Hari ini gimana belajarnya? Senang atau tidak? Senang, Nah. Bu. Ya. Nah, besok kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang sama melalui via Zoom meeting juga. Kita akan belajar tentang Guglielmo Marconi. Siapa dia? Cekidot besok ya, jangan terlambat ya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, kita tutup dulu dengan doa. Silakan Shema. Berdoa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alessandro Kalis, kelas 6C, nomor absen 4. Kali ini saya akan bercerita tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab saat jalan raya. Pada saat di jalan raya, saya sudah mendapatkan hak diantaranya. 1. Saya bisa menggunakan jalan raya untuk berkendara. 2. Saya pun memiliki hak menggunakan fasilitas trotoar untuk berjalan dan fasilitas zebra cross untuk menyeberang jalan. 3. Saya mendapatkan kenyamanan dan keselamatan saat berkendara. Saya mendapatkan hak, tentu saya harus melaksanakan kewajiban di jalan raya. Dan kewajiban yang sudah saya laksanakan adalah 1. Saya wajib menjaga kebersihan jalan umum. 2. Menaati peraturan lalu lintas. 3. Menghormati pengguna jalan lain. 4. Memakai helm dan sabuk pengaman saat berkendara. 5. Menghormati polisi lalu lintas. Penilaian saya mengenai hak dan kewajiban tersebut, apakah hak yang saya dapatkan sudah seimbang dan kewajiban yang saya laksanakan? Jawaban saya adalah ya,
hak saya sudah seimbang dengan kewajiban saya. Manfaat dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab adalah saya mendapatkan hak saya karena sudah memenuhi tanggung jawab saya. Begitu juga jika saya melakukan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab, maka saya tidak akan menghambat hak orang lain. Hal-hal yang masih perlu saya perbaiki dalam melaksanakan hak dan kewajiban dan tanggung jawab yaitu ketika melaksanakan kewajiban, saya harus bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Saya tidak akan menghambat hak orang lain. Yang dapat saya perbaiki dari diri saya di masa yang akan datang adalah saya akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Menurut kalian, mengapa lampu rambu lalu lintas berbentuk lingkaran? Apa yang akan terjadi jika lampu rambu lalu lintas bentuknya bukan lingkaran? Lampu rambu lalu lintas berbentuk lingkaran akan memudahkan pengguna jalan agar terlihat lebih jelas walaupun terlihat dari jauh. Dan jika lampu rambu lalu lintas bentuknya bukan lingkaran, maka akan membuat pengendara lebih susah melihat dan memperhatikan lampu rambu lalu lintas karena cahaya tidak bisa menyebar secara merata. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.